Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang amat sangat dimuliakan Allah. Pertama sekali untuk kita mengingatkan kembali, mari sama-sama kita memujinya Allah dengan selalu mensyukuri atas nikmat-nikmatnya Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan secara tulus ikhlas, dan juga larangan Allah kita tinggalkan dengan ketaatan juga karena Allah. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan, tersampaikanlah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli keluarga Rasulullah, para sahabatnya sekalian, para tabi'in, tabi'in, serta ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat sidang jamaah yang amat sangat dimuliakan Allah. Ya, barang mungkin 20 menit atau 30 menit sebagai tausiah mau'izah nasihat pada subuh yang mulia ini. Alhamdulillah, bak uronyo, bak bungohnya pas, iaitu uronyo 1 Muharram. 1 Muharram 1444 Hijriah, yang suklam berarti menyambut tahun baru Islam. Yang posisi kita berkelam yang lagak ji, alhamdulillah, bak masjid rumah Allah, bertanya untuk hablum minallah, kemudian berselawat kepada Nabi, kerana peristiwa hijrahnya sangat kaitan dengan sebagaimana Rasulullah. Bapak Ibu jamaah yang mulia, menyangkut kananya pah luar biasa, pah Masjid Al-Hijrah. Kamera Masjid Al-Hijrah, orangnya 1 Muharram, itu peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Ya, hana mudah sidang jamaah. Kisah cerita haji diawali ba'urah Kamis. Ba'urah Kamis mulai. Pada pagi Kamis urah hamehnya ada, iaitu para kafir Quraisy, kafir Quraisy yang ulai-ulai balang panglima raya yang anti dengan Rasulullah,
mereka berkumpullah di suatu tempat, iaitu diberi nama Darun Nadwah. Darun Nadwah, darun rumah, Nadwah balai pertemuan. Jadi rumah balai pertemuan. Siapa pimpinan sidangnya? Pimpinan sidangnya adalah Umar bin Hisham. Umar Hisham. Nama kerenji Abu Jahal. Ya Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Umar Hishamnya nama beliau kerenji Abu Jahal. Muntaha dengan Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu yang lain. Ramai kan? Agenda sidang luar biasa. Bagaimana cara menghabisi Muhammad? Berat agenda sidang. Kiban cara tak apa habis, iaitu Muhammad. Maka dibukalah sidang. Maka silakan berikan pendapat atau pandangan kiban cara Muhammadnya tak apa habis. Bermacam-macam ragam. Tunjuk tangan. Pimpinan sidang. Muhammad itu kita tangkap, lalu kita bawa jauh dia, kemudian kita tolak dia biar dia terjang ke jurang. Bagaimana pendapat yang lain? Tak boleh pimpinan, hanya hang kemah. Kiban tak cok Muhammad, kiban tak ber, kemudian tak terjang ke dia, ente nyanyi, karena dia banyak pengikutnya. Ada mungkin habis dia. Tak boleh itu. Kiban pendapat yang lain. Pendapat yang kedua, pandangannya Muhammad kita ambil, kita bawa dekat Kaabah. Tak beres sini. Kemudian di sana nanti kita masukkan satu tempat, kita kurung bah mati dalam. Umumnya hang kemah sih. Tidak boleh pimpinan. Nyan pasti terpilih para pengikutnya. Di situ banyak pengikutnya. Bagaimana juga yang lain? Akhirnya kesimpulan lebih singkat itu dengan kesimpulannya bahawa usul Abu Jahal itu Umar Hisham, Muhammad, caranya ini supaya kita tidak kena, kita ambil para pemuda-pemuda, orang yang banyak. Dari dusun sana, pelosok sana, pelosok. Jadi orangnya banyak. Lalu baru kita kepung rumah Muhammad, baru kita ambil. Jadi tidak kena satu orang atau satu golongan kita-kita. Di semua orang. Jadi siapa pun Muhammad, semua orang. Boleh juga lah. Ditutup rapat. Ditutup rapat, kesimpulannya nanti malam, nanti malam Jumaat. Nanti malam kita ke rumah Muhammad, kita kepung Muhammad, kita ambil Muhammad, baru kita bunuh. Sidang ditutup. Yang kesimpulan untuk malam. Berarti rapat Khamis pagi malam Jumaat. Bapak Ibu jamaah yang mulia, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Muhammad. Hijrah Muhammad. Hijrah Muhammad menujulah ke Madinah, ke Yathrib namanya. Kerana ada apa lagi Jibril? Muhammad. Jadi Muhammad, Abu Jahal dan segala konconya dengan rapat mereka ingin membunuh, menghabisimu Muhammad nanti malam. Maka hijrah Muhammad. Baik, ya malaikat Jibril. Zuhurnya Nabi Muhammad menuju rumah Abu Bakar Siddiq. Mengajak kawan. Luar biasa. Jika menyonya masalah, perlengongan. Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Berarti butuh kawan. Perlengon. Tanya lagi Encik. Boleh kita tanya ngon-ngon. Ngon-ngon yang akrab boleh. Boleh ngon-ngon bak masjid. Ngon-ngon bak pengajian. Luar biasa. Ya Abu Bakar, nanti malam kita keluar, kita menuju Yathrib. Tanpa pertanyaan, langsung Abu Bakar, InsyaAllah siap ya Rasulullah. Sebagaimana Isra' Mi'raj juga demikian. Luar biasa Abu Bakar. Semalam Muhammad Isra' Mi'raj, yakin terus beliau 100%. Hana pertanyaan. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai Sidratul Muntaha. Yakin beliau. Karena Muhammad yang perjalanannya. Ana syok baca beliau. Dan pasti beliau yakin luar biasa. Begitu juga ketika diajak hijrah. Bapak Ibu jamaah. Maka pada malamnya, malam Jumat, beliau selesai selahnya malam, waktu selesai Isya, diserat-serat terbentar. Maka di situ ada Ali bin Abi Talib
wahai Ali, silakan kamu tidur di tempat aku tidur. Ali tahu, apa Ali? Ali tahu dia, kalau menggantikan posisi tempat tidur Muhammad, itu artinya nyawa taruhannya. Apa Ali? Tapi tanpa juga beliau basa-basi, tanpa beliau bertanya, ya Rasul, kenapa harus saya? Tidak. Ali, kamu tidur di tempat tidur saya. Siap ya Rasulullah. Artinya nyawa. Luar biasa peran Ali bin Abi Thalib. Maka waktu malamnya beliau keluar. Rumah Nabi sudah dikepung luar biasa para pemuda kafir Quraisy. Tapi apa yang terjadi? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dalam Quran surah Yasin, yang Allah jadikan itu dinding penutup mata mereka, tengoklah mereka. Ditutup oleh Allah mata mereka. Nabi keluar tak tahu. Nabi terus berjalan, mereka tidak tahu, mereka celahnya walaupun jagat, kata tahu gerak. Tetap posisi siap untuk sebentar lagi masuk ke rumah Muhammad, mengambil Muhammad. Tapi Nabi alhamdulillah sudah keluar. Ya, Allah tutupkan mata mereka menuju rumah Abu Bakar. Keluarlah di situ, menujulah iaitu tempat persembunyian Bapak Ibu jamaah, namanya Bukit Thur atau Jabal Thur. Naiknya terjang Bapak Ibu jamaah. Lontong 2017 katruk ke dia. Tapi long-kalong posisinya tinggi Bapak Ibu jamaah. Haid aja. Tapi Nabi sembunyi di situ gelap. Wah, malam Jumat lebih kurang pukul 2 atau pukul malam, coba dini hari pukul 2 pukul malam Bapak Ibu jamaah di Jabal Thur yang gelap gulita, hana lampu, hana listrik, hana senter. Bayangkan Rasulullah itu untuk kita Bapak Ibu jamaah. Sembunyilah di situ dengan Abu Bakar. Begitu sampai di Jabal Thur, ya, kita kembali ke sana. Mereka matanya terbuka kembali, kemudian mereka masuk ke rumah Rasulullah. Ternyata ketika ada orang tidur, masih ada Muhammad. Kemudian ketika disapa, ternyata yang bangunnya Ali bin Abi Thalib, bukan Muhammad. Ditanya oleh mereka, Ali, kemana Muhammad? Saya tidak tahu. Ali, kemana Muhammad? Tadi Muhammad di sini, saya tidak tahu. Tapi mereka tidak membunuh Ali bin Abi Thalib karena mereka yang perlu dengan Muhammad. Tidak ada urusan dengan Ali, tapi dengan Muhammad. Muhammad tidak tahu. Mereka cari Bapak Ibu jamaah, malam itu dicari terus Muhammad. Alhamdulillah Muhammad sembunyi di dalam gua Thur. Sebelum masuk ke dalam, coba lihat Abu Bakar Siddiq luar biasa. Ya Rasulullah, sebentar, biar saya duluan yang masuk. Abu Bakar gejak cek dalam milih. Apakah mungkin di sana ada binatang-binatang buas ataupun ada binatang-binatang yang berbisa? Masuk duluan Abu Bakar Siddiq, luar biasa. Ketika sudah nampaknya aman, artinya enggak ada apa-apa, ya Rasulullah, baru kita masuk. Begitu masuk di dalam Bapak Ibu jamaah, yang namanya malam gelap gulita. Kemudian Rasulullah dalam keadaan lelah, maka beliau istirahat. Apa kata Abu Bakar lagi? Ya Rasulullah, kamu ya Rasulullah sangat lelah dalam perjalanan, dalam pelarian. Silakan istirahat, silakan tidur dalam pangkuanku. Bahasa tanya, wahai Muhammad, paha saya sebagai bantal. Abu Bakar juga pelarian, tapi droh anu pegah. Ya Rasulullah, kamu sangat capek dalam pelarian, silakan istirahat. Yang enggaknya hanya pegah droh. Abu Bakar luar biasa. Istirahat Nabi, tetap Abu Bakar belum tidur. Beliau jaga supaya tidak bergerak-gerak kakinya, supaya Rasulullah aman tidur, nyenyak. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu jamaah? Lewatlah seekor binatang yang berbisa. Ya, biasa disebut senak ular. Dipatoklah beliau. Beliau tahan sakitnya luar biasa Bapak Ibu. Tahan sakitnya Abu Bakar supaya kaki tak bergerak.
Walaupun kakinya dipatok oleh ular tapi sakit, beliau tahan sakitnya supaya tidak bergerak, supaya Rasulullah tidak bangun, tidak jaga. Dijaganya Rasulullah, luar biasa Abu Bakar. Setahan-tahan beliau tahan kesakitan, tapi satu tak bisa tahan. Satu yang tidak bisa beliau tahan, yaitu air mata untuk keluar. Itu tidak bisa tahan. Keluar air mata Abu Bakar, karena sudah keluar, maka terus sampai di pipi Abu Bakar, sampai menetes, jatuhlah, kenalah di pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjagalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, ya sahabatku. Air apa ini ya Abu Bakar? Ini dalam gua kan tidak hujan. Ya Rasulullah, itu air mata saya. Kenapa kamu Abu Bakar? Ya Rasulullah, tadi ketika Rasulullah istirahat tidur, lewat seekor binatang, maka menggigitlah kaki saya wahai Rasulullah. Maka saya tidak bisa tahan sakit. Maka sehingga keluarlah air mata saya wahai Rasulullah. Maka dengan biiznillah, dengan izin Allah, air mulut yang mulia, air ludah itu menjadi obat. Pertama wangi, kedua menjadi obat. Air mulut, air ludah Rasulullah menjadi obat syifa. Dilengketkan ke tempat yang digigit, ya, kaki Abu Bakar yang digigit oleh ular, maka beliau letakkan dengan biiznillah, dengan bismillahirrahmanirrahim, maka hilanglah sakit daripada sengatan daripada binatang yang beracun tadi, yang berbisa tadi. Hilang Bapak Ibu jamaah. Itu air mulut Rasulullah jadi obat. Air mulutnya wangi, keringatnya, dan sangat susah dapat keringat Rasulullah wangi. Itu para sahabat kalau Nabi Muhammad ia berjalan ataupun ada sedikit keringatnya, ya Allah, itu luar biasa. Kalau bisa mereka ambil, mereka gosok-gosok di badannya, seminggu belum hilang wanginya. Wangi. Tanya cik teh kerja kotorion, mana mau kotorion pama aja. Itu bidru. Tak cok jaro, tak kudu kena. Tak tarik. Ya Allah. Betakanya ngongom sampai madang air tu. Keringat kita Bapak Ibu jamaah, keringat Rasul wangi. Darahnya suci. Darahnya suci. Pernah diminum oleh Abdullah bin Zubair waktu Nabi bekam. Nabi pernah berbekam. Lalu Nabi bekam, darahnya pas waktu tempat, panggil Abdullah bin Zubair. Lalu disuruh buang oleh Nabi. Tapi apa yang terjadi? Hoi boleh Abdullah bin Zubair, kerana ibu langgot, kerana campakkan lagi nya. Karena ini darah Nabi, darah Rasul tidak ada, darah Rasul tidak haram, darah Rasul tidak najis, darah Rasul wangi, darah Rasul halal. Maka Abdullah bin Zubair membuangnya ke dalam perutnya. Imnoi simpan. Kenoi simpan. Arti cara simpan dalam perut kan cara harus lewat abah, lewat mulut. Cok pasal dalam abah. Kenoi simpan. Masuk balik, ya Rasulullah, darah Rasulullah kali lembah sudah saya buang Rasulullah. Alhamdulillah, ya Rasulullah, saya buang di tempat yang sangat aman. Hai tepa le orang. Beres dah. Nyalun balik tepa, Abdullah bin Zubair, Pak, di mana kamu buang? Pak, apa? Ya Rasulullah, darahmu saya buang dalam perut saya. Terkejut Rasulullah. Abdullah bin Zubair, di mana kamu buang? Di dalam perut saya, ya Rasulullah. Darah Rasul wangi. Darah Rasul tidak najis. Darah Rasul diharamkan disentuh oleh api neraka. Wahai ya Rasul, biarlah darahmu yang sedikit bercampurlah dengan darahku, sehingga aku ya Rasulullah kelak tidak disentuh, tidak dimakan oleh api di neraka, karena ada darahmu bersama darahku wahai Rasul. Itu Abdullah bin Zubair. Di darah Nabi tidak najis, tidak kotor. Semua sama Rasul luar biasa. Ya, karena lam yahtalim satu taha mutlaqan abadan. Luar biasa banyak. Ya, masalah dengan letung bekasatan wajib taulan tak percaya, luar biasa. Ya, kotoran lagi tidak ada bekas. Kotoran danyo
Maka haji maaf nyuruh orang termasuk tanya lah menyetajak jalan medan kena piuh pu solat agak jarang piuh masjid. Ji pegah pada piuh buat SPBU pegah. Buat SPBU piuh kerana nak musalla nak pakai nak cleaning service. Pakai piuh masjid. Mah kemah. Akik perut mun tajak dah buka, ya Allah. Naik coklat, naik mentah, macam-macam lah. Tempat WC kurung beres. Artinya bekas kita, bekas mentah naik nak. Mentumpuk-tumpuk nak. Naudzubillah. Makanya masjid-masjid itu ya dengan kita BKM juga harus bersih ni. Tempat yang sangat luar biasa. Tempat uduk boleh, tempat kotor baik dengan tempat toiletnya bersih luar biasa Bapak Ibu jamaah. Karena nyan pun je. Bapak Ibu jamaah kembali. Disitulah Rasulullah bersama Abu Bakar dalam gua Thur selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Mereka kafir Quraisy itu mencari-cari Nabi Muhammad. Bahkan sampai yaitu ke pintunya goa. Katuk bak bukit yang terjanya bak pintu goa. Muhammad bersama Abu Bakar di dalam. Para kafir Quraisy ada suara di atas luar biasa. Ikenlang suara yang jauh. Oi, coba lihat dalam goa. Abu Bakar terasa Muhammad. Ada Muhammad. Abu Bakar gemetar. Coba lihat dalam goa, mungkin Muhammad di situ bersembunyi. Ikalau ni tidak nampak. Mengapa? Apa kata mereka? Tidak mungkin Muhammad sembunyi dalam goa. Karena barusan saja kita mencarinya, dan Muhammad barusan saja juga lari. Karena mulut goanya dipenuhi dengan burung-burung. Tengah itu boh, tengah mengeram, tengah macam-macam. Kemudian ada lagi laba-laba. Pasal tanya cain, laba-laba. Yang ada rumah laba-laba. Tidak mungkin ini, enggak mungkin. Tapi Abu Bakar gemetar. Kata Rasulullah, Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gemetar. Allah bersama kita. Aman lagi Abu Bakar. Bapak Ibu jamaah, pertanyaannya, selama 3 malam 3 hari, makanannya kan butuh Rasulullah. Abu Bakar butuh makan 3 malam. Siapa yang bawa makanan? Yang membawa makanan Bapak Ibu, yang mengantar makanan karena 3 malam Bapak Ibu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, yang membawa makanan adalah seorang perempuan. Seorang perempuan yang luar biasa membantu Rasulullah. Maka itulah peran wanita membantu Nabi. Contohnya Asma binti Abu Bakar. Itu Asma pakai koma. Ya, punya Asma beda aja. Siapa namanya? Asma. Asma apa? Asma soal apa? Asma. Ini soal apa? Asma binti Abu Bakar membawa makanan. Kemudian ada satu lagi namanya Abdullah. Abdullah ini dia mencari-cari berita. Kalau pagi, siang, sore, ini Abdullah dia di posisinya di Mekah. Cari-cari berita. Jangan berita ke bang. Cari berita. Informasi bahwa mereka tetap mencari Muhammad. Berarti Muhammad belum bisa keluar, masih belum aman. Maka waktu malamnya Abdullah ni datang ke sana. Rasulullah jangan keluar dulu. Ini tempat belum aman. Mereka tetap mencari Muhammad. Mereka tetap mencari Rasulullah. Itu mencari berita Abdullah. Nah, karena Asma membawa makanan, karena Abdullah mencari berita, beliau update berita namanya. Maka ada tapak-tapak kaki. Kalau mereka setiap hari pergi, setiap malam mereka pergi, pasti ada bekas. Pasti ketahuan sama kafir Quraisy karena ada bekas orang berjalan. Oh, berarti mencurigakan. Berarti Muhammad di situ. Peran lagi seorang pemuda luar biasa. Yaitu namanya Abi Amir bin Fuhairah. Amir Fuhairah dia mengembala kambing. Setiap hari Amir Fuhairah ini berperan membantu Rasulullah supaya Rasulullah dan bersama Abu Bakar tidak tahu, maka beliau ambil domba-dombanya, kambingnya setiap hari dilepaskan di dekat-dekat bukit Jabal Thur
supaya tidak hilang jejak-jejak Asma dan jejak Abdullah. Luar biasa. Mana berperang mereka. Sehingga berita kembali bahawa nampaknya mereka tidak mencari lagi kerana kalero gadah Muhammad hana muholi. Maka pada malam Senin, hari Minggu malam Senin, keluarlah di situ, bergeraklah menuju iaitu ke Yasrib, ke Madinah. Ada penunjuk jalan. Nah yang belum penunjuk jalan namanya Abdullah Quraiqid. Abdullah Quraiqid penunjuk jalan. Cara ajaknya keban, bukan jalan yang mulus. Ini kalau menjak jalan yang besar. Kan jalannya Rasulullah tempuh bukan jalan yang mudah. Menyertanya majak dari Ino ke Sulimun. Bukan jalan medan tak cok, tapi jalan elak, jalan alternatif, jalan berkelok-kelok. Supaya kalau jalan itu takut-takut di sana menunggu di sana ada sweeping. Maka beliau ambillah Abdullah Quraiqid ini menunjuk jalan, memberi jalan-jalan yang lain, jalan hana mulus. Jalan berbatu-batuan yang naik turun bukit. Ya Allah, Bapak Ibu jamaah pada orang pada malam Rasulullah menempuh perjalanan dari Jabal Sur itu menuju Yathrib Madinah. Bapak Ibu jamaah 8 malam 8 hari. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin sampai di sana. 8 malam, 8 hari. Tambah dari awal malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu sebelum beliau keluar dari rumah, berarti 11 hari, 11 malam. Dengan kaki Bapak Ibu jamaah beliau jalan dengan kaki. Siapa yang tidak menetes air mata? Bapak Ibu jamaah mengingat peristiwa ini. Mengingat itu Bapak Ibu jamaah, pasti kita menetes air mata. Maka peran kita kepada Rasulullah apa? Rasulullah melihat perjuangannya luar biasa Bapak Ibu. Dengan kaki Rasulullah berjalan. Tidak mudah. Begitu hampir-hampir sampai di tengah perjalanan, ada informasi mungkin karena sudah dibuat surat suatu instruksi perhatian bomanya jeno karena dipek peken selagi spanduk-spanduk ataupun dengan mungkin ditulis bak karton. Barang siapa yang dapat membawa Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Ya Allah. Nyanyo masa 1000 masa hadu 1000, sekarang 1440 Hijrah. Coba bayangkan masanya Bapak Ibu jamaah, hadiah je tertuh buah unta. Sabah unta Bapak Ibu jamaah harganya bisa 20 juta, 50 juta, 50 juta. Unta yang paling lagak tu 70 juta. Dah boleh rata-rata umpama haji 50 juta sabah unta. Serta buah unta 5 miliar. Sohan tergiur Surakah Yahudi. Tahu bahawa instruksi demikian, bahawa tahu Muhammad menuju ke sana, beliau ambil kuda Surakah yang sangat kencang lari. Mengejar Muhammad. Seketika itu Abu Bakar melihat iaitu kepungan debu. Ya Rasulullah, kok lain? Kok ada debu Rasulullah? Kenapa ada debu? Kenapa sudah berkabut? Wahai Abu Bakar, itu ada seseorang yang akan menuju ke tempat kita. Mungkin kita tidak aman, kita akan ditangkap. Sebentar lagi Abu Bakar. Apa kata Nabi? Keluar kalimah Rasulullah luar biasa. Jangan takut, jangan gemetar. Allah bersama kita. Aman Abu Bakar. Apa yang terjadi? Surakah kudanya yang sangat kencang luar biasa, yang tidak pernah jatuh Bapak Ibu jamaah dalam setiap pelariannya atau berkudanya. Tapi ketika itu hampir sampai pada Rasulullah, apa yang terjadi? Kudanya tersungkur, jatuh Bapak Ibu jamaah. Kakinya kuda itu tersungkur juga Surakah. Siapa yang bantu? Tidak ada lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi Muhammad, lagaknya, gayanya pasti dia menangkap Muhammad. Tapi Rasulullah bantu dengan pesan yang sangat mudah. Ulurkan tangan, tarik, pegang kudanya, tarik. Apa pesannya? Saudaraku, kalau berjalan hati-hati, pelan-pelan.
Anak tengok lagi. Terkejut Suraqah. Betul-betul ini Muhammad manusia yang luar biasa. Maka beliau sampaikan Muhammad, sampaikan kepadaku sesuatu. Apa yang kamu sampaikan? Suraqah, sekembalimu kamu ke Mekah atau ke tempat-tempat kawan-kawanmu, jangan kasih tahu bahawa kami di sini, kami melanjutkan perjalanan ke Yasrib, ke Madinah. Baik Muhammad. Tapi dia Yahudi. Balik ke sana, ke Mekah, jumpa kawan-kawannya merumpak ngon-ngon ikan. Kebang Suraqah, 6 rumpak Muhammad ni ikan. 6 rumpak Muhammad. Jawabannya, kabeh dah. Ada jumpa Muhammad? Tidak. Yang betul kau berkata apa? Hanau sangke. Bahasanya sudah lain dia. Membantu. Dia tak pernah lihat Muhammad. Tak ada bersama saya Muhammad. Itu Suraqah. Kerana melihat Muhammad luar biasa akhlaknya Bapak Ibu jamaah. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu jamaah, dalam perjalanannya luar biasa. Maka sampailah ke tempat yang pertama sekali di sana, di Quba ya. Pertama di desa Quba, beliau sampailah di sana hari Senin. Di malam Senin, berarti hari Senin, Bapak Ibu jamaah katuk 8 orang 8 malam. Maka selama di sana Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumaat, 4 malam 4 hari beliau mendirikan, membangunkan sebuah masjid namanya Masjid Quba. Masjid Quba. Put uro put malam. Luar biasa Rasulullah. Put uro pergi masjid. Put uro put malam. Berdirilah Masjid Quba. Apa kata Nabi? Barang siapa yang bisa salat di Masjid Quba sama dengan umrah. Itu pahalanya. Tanya Bapak Ibu yang katruk pedih merompak nenjak ba Masjid Quba. Nya no tenen tamon ji no kana peluasan le kalau kubah-kubah ji. Ana tenen tamon kalau watu na kubah na sabah kubah na tandai watu agak na ibe loban-loban padumbah loban-loban bak sudut dia tu. Itu menunjukkan tempat yang awal, tempat asli. Ya ini untuk solat di bawahnya. Barang siapa yang dapat solat Masjid Quba, pahalanya umrah. Hari Jumaat Rasulullah menuju Yasrib. Apa itu Yasrib? Yasribnya Bapak Ibu jamaah itu tanah tandus, tanah kering, tanah penyakit. Rasulullah ganti nama dengan nama Madinatul Munawwarah, Madinah. Yasrib ganti nama jadi Madinah. Maka terjadilah Madinatul Munawwarah, peradaban yang luar biasa bercahaya gemilang. Bapak Ibu jemaah, Rasulullah akhirnya mendirikan sebuah masjid yang sekarang semua orang berbondong-bondong ke sana, itu Masjid Nabawi. Bapak Ibu jamaah, Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Menyedari rumah berarti dengan malam Jumaat keluar sampai di sana Bapak Ibu jamaah malam Senin, berarti 11 hari Bapak Ibu, lebih kurang 12 hari 12 malam Bapak Ibu jamaah Rasulullah hijrah. Tanya ke mana hijrah sih no? Hijrah kita Bapak Ibu jamaah tidak sebagaimana Rasul. Kita tanya jenuh hijrah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Yang sudah lebih baik terus meningkatkan supaya lebih baik. Dah hijrah Bapak Ibu jamaah. Hijrah hana jak ba masjid, jenuh jak ba masjid. Dulu ada ndak ikut pengajian, hijrah. Dulu tak pernah ngaji, jenuh hijrah ngaji Quran. Sekarang Bapak Ibu jamaah silakan nanti keluar katanya tak kalau babak jalan atau tadu bak jalan 3 go petijun 2 jam Bapak Ibu lalu lalang manusia yang jino ka pakai tilu cingkrang begitu tilu cingkrang ilu panuk Bapak Ibu jamaah kang trend lom jino hana patih ni kalau nejak nedong bak jalan 3 urang lewat penggangaki olahraga ataupun Honda yang sedih lom Bapak Ibu jamaah kadang-kadang maaf. Kadang-kadang yang pegawainya urinong. Ya bapak mungkin tersamkih nak pegawai. Tapi kerjaan tak urinong yang urinong beliau luar biasa. Yang mukunanya lengkap luar biasa dengan roknya luar biasa sopan, menutup aurat, pakai jilbab, yang ngantarnya suami. Pakai tak pegang suami kerana jarak urinong pah ini kudu. Tapi apa yang terjadi sedih mata tanya bapak ibunya, oh tak kalau lewat tanya suami ji, ilu puntong. Ya hantar isteri ya. Wadai li hantar cak istrinya
disodorkan lang jaro syap icung long yang suami lu puntung hanjik le hijrah hanjik le bapak na tempat pakai lu puntung na tempat hana pakai apa tuan hanya pakai lu puntung ada tempat-tempat yang tidak ada tempat itu tak boleh pakai ada tempat pakai celana pendek ada tempat hana pakai apa tapi jadanya sekarang bapak ibu jamaah nya kain pekan kalau gedon tu nya malam luar biasa para pemuda harus hijrah bapak ibu jamaah hijrah dari tidak baik ke tempat yang baik bapak ibu jamaah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang karena pas kebetulan hari ini 1 Muharram bapak ibu jamaah kita sampaikan ini ya begitulah Rasulullah perjuangan kalau perjuangan Islam Nabi di Mekah luar biasa lagi maka ketika sampai di Madinah luar biasa bagaimana disambut Rasulullah tidak sebagaimana disambut di Taif. Di Taif disambut Nabi dengan caci maki, dengan hinaan, dengan cacian, dengan makian, dengan lemparan kotoran, dengan lemparan kerikil batu. Tapi orang Madinah, orang Ansar menyambut Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajab الشكر علينا ما دعا لله داع. Disambut Nabi luar biasa. Mereka sudah tahu Nabi akan sampai. Mereka terus berbaris semuanya. Mereka pakai kalau kita pakai rebana, genderang. Rebana itu yang ada pukulannya satu tempat, di belakang tidak ada. Maka ada kalau bagi yang musik selainnya kalau ada dua tempat pukulan itu dalam itu khilaf-khilaf ada tidak baik. Kerana ada yang dijawab belah nak japeh belah nak wajib. Tapi yang satu tempat itu bisa. Nabi Muhammad disambut dengan rebananya luar biasa. Rasulullah. Maka Bapak Ibu jamaah Rasulullah berhasil sampailah di sana. Ini timbul pertanyaan. Ya Ustaz, Nabi kan Rasulullah, kan doa dengan Allah. Kenapa Nabi harus melakukan perjalanan begitu susah? Sampai dengan 3 malam di goa, kemudian perjalanan 8 hari 8 malam. Kenapa enggak sebagaimana Isra Mi'raj? Kan mudah Rasulullah Isra Mi'raj. Hanya sepertiga malam lah. Ya kalau sepertiga malam padun je. Kalau sepertiga malam, arti kalau malam kan 12 je. Sepertiga malam. Cuma apa je? Kenapa kan mudah? Inilah Bapak Ibu jamaah ingin memberitahukan kepada kita, begitulah Rasulullah luar biasa. Ya, beliau ingin berjalan sendiri. Juga kita Bapak Ibu jamaah. Ya, kita tidak jauh ni. Kita alhamdulillah ada masjid yang luar biasa, yang kiri kanan, muka belakang ada rumah kita. Maka sedang jamaah, mari yang ada di komplek ini, teman sekali, silakan kita penuhi ini masjid rumah Allah. Jangan sampai nanti kita malu ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan mati lampu, pasal kapal hotel. Ya. Mungkin ya 5:75. Bapak Ibu jamaah, mungkin inilah saja yang dapat kita sampaikan. Mari pertama saya sampaikan ingat terus pada Allah, kedua ingat pada Rasulullah, dengan selalu kita ingat pada Nabi, dengan selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Demikian saja, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kejagalan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.